Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan channel Dapur Kita. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, Dapur Kita akan kembali membagikan resep-resep jajanan tradisional yang sangat lezat ya. Dan hari ini saya akan membuat kue talam pandan. Dan langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya telah menyiapkan 100 gram tepung beras. Kemudian saya juga telah menyiapkan 100 gram gula pasir. Kemudian saya juga akan menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Dan tak lupa di sini saya juga akan menambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian untuk yang selanjutnya saya di sini akan menambahkan setengah sendok makan pasta pandan ya, karena saya tidak memiliki daun pandan, jadi saya gunakan pasta pandan saja sebagai aroma dan juga pewarna dari kue yang akan kita bikin ini. Dan yang selanjutnya di sini saya juga akan menyiapkan 500 ml santan segar yang saya peroleh dari separuh butir kelapa yang telah saya parut, kemudian saya ambil santannya. Dan setelah semua bahan kita masukkan, kita aduk-aduk dan kita pastikan semua adonan ini tercampur rata dan gulanya pun tercampur dan larut ya teman-teman. Kemudian setelah kita aduk-aduk beberapa waktu, jika dirasa semua bahan telah dicampur, siapkan saringan, kemudian akan kita saring adonan yang telah kita aduk tadi. Dan setelah itu lanjut kita akan memanaskan adonan kita ini cukup sampai panas saja ya, tidak usah sampai mendidih. Ini fungsinya supaya nanti kue talam yang kita bikin ini awet dan tidak mudah basi. Oke, kemudian adonan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Setelah adonannya hangat, kompor kita matikan. Lanjut di sini saya akan menyiapkan cetakan yang akan kita buat untuk mengukus kue talamnya. Sebelum kita gunakan untuk mengukus, alangkah baiknya cetakan kita olesi dengan minyak supaya nanti ketika kita melepaskan kue talam dari cetakan, kue kita tidak akan lengket dicetakan ya ketika kita mengolesinya dengan minyak goreng terlebih dahulu. Dan setelah siap, kemudian langsung saja kita tuangkan adonan kue talam pandan tadi ke dalam cetakan. Kita isi sebanyak sepertiga bagian saja ya, tidak usah terlalu penuh, karena nanti di bagian atasnya kita akan menambahkan adonan santan yang akan kita siapkan setelah ini. Kita isi semua adonan hingga selesai ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai airnya mendidih, lalu akan kita tutup kukusan ini dan kita masak selama kurang lebih 25 menit atau sampai adonan pandannya matang. Dan sembari mengukus adonannya, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Saya tidak bisa membalas ya semua kebaikan kalian, hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lanjut kita kembali ke video. Kita akan membuat adonan santannya ya. Di sini saya menuangkan 50 gram gula pasir, kemudian 50 gram tepung beras, lanjut 1 sendok makan tepung tapioka, kemudian tak lupa saya juga menambahkan sejumput garam. Dan kemudian saya akan menambahkan 200 gram santan yang telah saya rebus terlebih dahulu ya. Jadi untuk adonan pandan ini santannya saya rebus terlebih dahulu, makanya nanti tidak perlu kita panaskan lagi untuk adonan
santan yang kita bikin ini. Kemudian setelah semua bahan masuk, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu setelah itu kita akan menyaringnya supaya tidak ada adonan yang menggerindil, dan nanti hasil dari kue talam yang kita buat hari ini akan menjadi halus dan lembut. Dan setelah adonan santan selesai, kita kembali ke adonan pandan tadi ya teman-teman. Di sini adonan pandannya kita lihat telah matang ya. Kemudian kukusannya kita buka. Langsung saja akan kita tuangkan perlahan adonan santannya di atas adonan pandan. Kita lakukan perlahan-lahan hingga selesai tentunya ya. Dan setelah itu kita bisa menutup kembali untuk kukusannya dan akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kue talam ini matang dan benar-benar tanak. Kemudian setelah itu bisa kita angkat. Untuk kue talam ini sendiri, ini sangat cocok sekali sebagai ide jualan ataupun hidangan ketika di rumah ada acara ya teman-teman, karena rasa manis dan lembutnya ini pastilah sangatnya banyak yang menyukai. Dan setelah beberapa waktu 15 menit berlalu, kue pun telah matang ya. Bisa kita buka kukusannya, kemudian akan kita angkat untuk kue talam kita hari ini. Kemudian setelah itu kita diamkan sampai kuenya benar-benar dingin untuk kita keluarkan dari cetakan. Dan ini kue telah benar-benar dingin ya. Ini saya dinginkan kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Lanjut saya akan mengeluarkan kue talam ini dari cetakan dengan bantuan tusuk sate ya. Kita tusukkan ke bagian tepi, kemudian kita balik ke tangan. Dengan seperti itu kue talam pun sudah terlepas dari cetakan. Lakukan proses ini hingga selesai. Dan untuk mempermanis penampilan kue talam yang kita bikin hari ini, di sini saya akan menambahkan irisan daun pandan wangi di atasnya supaya semakin manis dan menarik ya teman-teman. Dan tentunya untuk memikat minat para konsumen untuk menikmatinya. Dan oke, inilah dia kue talam pandan yang kita bikin hari ini telah selesai ya. Ini sangat cocok sekali sebagai ide jualan maupun hidangan ketika acara di rumah ya teman-teman. Ini sangat praktis sekali, bahannya simple, proses pembuatannya pun juga sangat mudah, jadi kalian wajib mencobanya di rumah. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga resep yang saya bagikan hari ini dapat menginspirasi kalian dalam menyiapkan hidangan ataupun menyiapkan ide jualan sehari-hari, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Dadah.